Raka, pemuda berusia 24 tahun, baru saja diterima bekerja sebagai asisten pribadi seorang wanita pemilik butik ternama di pinggir kota. Namanya Buliana, 43 tahun, wanita elegan dengan sorot mata tajam dan senyum yang seringkali lebih menusuk dari kata-kata. Pertemuan pertama mereka terjadi saat hujan deras mengguyur sore kota. Raka datang terlambat karena ban motornya bocor. Saat sampai, tubuhnya kuyup. Tapi yang membuatnya menggigil bukan hanya dingin, melainkan tatapan Buliana yang menunggu di balik pintu kaca dengan tangan menyilang di dada. "Aku benci orang yang tak bisa menepati waktu," ucapnya tanpa amarah, tapi dengan dingin yang menampar. Namun anehnya, alih-alih langsung memecat, Buliana malah menyuruhnya masuk dan memberinya handuk hangat. "Pakai jaketku dulu. Besok kamu belajar datang sebelum badai," katanya sambil menuangkan teh ke dalam cangkir keramik berwarna biru langit. Dari situ, hubungan mereka perlahan tumbuh. Awalnya formal, kaku. Tapi malam-malam lembur membuat batas itu kabur. Raka mulai melihat sisi lain dari Buliana, tawanya yang jarang, cara ia menatap hujan seperti sedang mengenang luka, dan senyumnya yang baru muncul ketika mereka membahas musik tahun 90-an. Suatu malam, listrik padam saat mereka berdua sedang merapikan desain di ruang belakang. Senter ponsel menerangi wajah Buliana dari bawah, membuatnya tampak lebih lembut. "Bu, kenapa ibu belum menikah?" tanya Raka tanpa sadar. Buliana terdiam. Hanya suara hujan dan kipas baterai kecil yang terdengar. "Aku terlalu lelah untuk percaya lagi," jawabnya pelan. Mereka duduk dekat. Jarak antara lutut mereka tak lebih dari 2 jari. Wangi rambut Buliana samar-samar menguar, campuran melati dan sesuatu yang dewasa. "Kalau saya bilang saya percaya sama ibu?" tanya Raka. Buliana menoleh. Ada sedikit getar di matanya. Tapi ia hanya tersenyum. "Kamu terlalu muda untuk tahu apa itu patah hati." Sejak malam itu, sikap Buliana berubah. Ia lebih sering memanggil Raka dengan nama, bukan kamu. Ia juga mulai memasakkan makan siang untuk mereka berdua. Kadang ada potongan mangga yang sudah dikupas rapi di kotak kecil. Kadang ada pesan di post-it, "Jangan lupa minum air putih." Buliana adalah perpaduan lembut dan tegas. Usianya 43 tahun. Tapi siapapun yang pertama kali melihatnya pasti takkan menebak jika usianya lewat dari 30. Kulitnya putih bersih, terawat seperti porselen mahal. Wajahnya cantik dengan mata sedikit sipit yang menyimpan sorot cerdas sekaligus menyendiri, menandakan darah keturunan Tionghoa dari garis ibunya. Tubuhnya, jangan ditanya. Padat berisi tapi proporsional. Lekuk tubuhnya seperti dirancang untuk mematahkan hati pria yang hanya bisa memandang dari jauh. Tapi di balik semua keindahan itu, Buliana menyimpan satu kenyataan yang membuat banyak orang bertanya-tanya, dia belum pernah menikah. Sahabat-sahabatnya dulu sudah sibuk mengantar anak ke sekolah. Ada yang bercerai, ada yang sudah menimang cucu. Tapi Buliana tetap sendiri. Tak pernah terdengar dekat dengan siapapun. Bahkan lelaki sekaya Pak Hendra, langganan tetap butiknya, pun ditolaknya dengan halus. "Aku terlalu mandiri untuk diajak berbagi hidup," katanya suatu malam, pada dirinya sendiri, sambil menyesap wine merah di teras atas butik yang juga menjadi rumahnya. Raka, 24 tahun, adalah pria dari desa yang baru beberapa bulan pindah ke kota. Ia diterima kerja sebagai kurir sekaligus penjaga butik karena dikenalkan oleh tetangga jauh Buliana. Penampilannya kalem, suara rendah, dan sorot mata jujur seperti air sungai yang jernih. Tubuhnya atletis, bukan karena rajin ke gym, tapi karena sejak kecil terbiasa bantu ayahnya mengangkat karung beras dan kayu bakar. Wajahnya bersih, dagunya kokoh, dengan potongan rambut sederhana. Saat pertama kali kerja, Buliana sering memarahi Raka karena hal-hal sepele, salah menata rak parfum, telat menjemput bahan kain, atau lupa mematikan lampu depan. Tapi yang membuatnya heran, Raka tidak pernah melawan. Ia hanya menunduk, meminta maaf, lalu memperbaiki kesalahannya. "Apa kamu ini gak punya rasa jengkel?" tanya Buliana suatu sore, setelah omelannya sendiri terasa sia-sia. Raka hanya tersenyum. "Kalau saya gampang marah, saya nggak bisa kerja sama ibu." Dan sejak itu, ada sesuatu dalam diri Buliana yang mulai longgar. Entah egonya, atau pertahanannya. Beberapa minggu berlalu, Raka makin paham ritme kerja Buliana. Dia tahu kapan wanita itu ingin bicara dan kapan butuh diam. Ia bisa membaca nada langkahnya di lantai marmer butik. Kalau langkahnya cepat dan berisik, berarti moodnya buruk. Kalau langkahnya pelan, berarti dia sedang galau. "Kedang mereka pulang leret." Raka biasanya menunggu sampai semua lampu dimatikan, lalu pamit pulang.
Tapi suatu malam hujan deras turun, dan motor Raka mogok. Bu Liana menyuruhnya menginap di kamar staf belakang. Namun saat tengah malam, ketika Raka ke dapur untuk mengambil air, ia melihat Bu Liana duduk sendirian di sofa, dengan piyama tipis. Rambutnya tergerai. Tak bermakeap, tapi justru terlihat sangat manusiawi. "Mau teh?" tanya Raka pelan. Bu Liana menoleh, matanya sembab. Tapi dia tetap anggun. "Raka," bisiknya, seolah memanggil bukan nama, tapi seseorang yang ia tunggu bertahun-tahun. Dan dalam heningnya malam itu, ada jarak yang tiba-tiba mengecil. Ada rasa yang selama ini terbungkus rapi di balik kesibukan dan jabatan, kini mulai hangat dan nyata, menyentuh kulit, menyusup ke dada. Setelah malam itu, ada yang berubah. Bukan secara langsung, tapi terasa. Saat Raka mengantar teh, tangan mereka sempat bersentuhan. Biasa saja, sekilas. Tapi Bu Liana menarik tangannya cepat, seolah tersengat, lalu menatap Raka dengan pandangan asing. Bukan marah, bukan geli, tapi gelisah. Besoknya, Bu Liana kembali jadi dirinya yang galak. Sedikit sentuhan atau salah ambil gantungan baju langsung diomelin. "Kalau kamu kerja begini terus, aku kirim kamu balik ke desa," bentaknya. Tapi Raka hanya diam, lalu tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Senyum yang membuat Bu Liana kesal. Karena dia tak bisa marah lama-lama. Malam minggu datang, Birik Tadap lebih awal. Di ruang atas, Bu Liana sedang mencocokkan kain satin dan manik-manik baru. Raka berdiri di belakangnya, memegang senter karena lampu meja rusak. Jarak mereka begitu dekat. Nafas Bu Liana terasa hangat di dada Raka. Lalu tiba-tiba, kain satin terjatuh ke lantai. Tanpa sengaja, tangan mereka kembali bersentuhan saat mengambil kain yang sama. Kali ini lebih lama. Lebih lambat. "Jangan lihat aku seperti itu," bisik Bu Liana, suaranya bergetar. "Saya gak lihat apa-apa, Bu," jawab Raka pelan. Tapi matanya tak kemana-mana, hanya terpaku pada wajah wanita yang selama ini keras, tapi kini tampak rapuh dan ingin dimengerti. Bu Liana berdiri, hendak menjauh. Tapi rok sutranya tersangkut di kursi. Raka membantu melepaskannya, dan dalam satu tarikan waktu yang lambat, dia berdiri di belakang Bu Liana, terlalu dekat. "Kenapa kamu gak pergi?" tanya Bu Liana tanpa menoleh. "Karena saya gak pengen ibu sendirian terus," jawab Raka jujur. Malam panjang yang tak pernah direncanakan. Hujan kembali turun. Petir sesekali menyambar, tapi suara detak jantung di ruang itu lebih nyaring. Mereka duduk berdampingan di sofa kulit, diam. Lalu Bu Liana memiringkan kepala, bersandar pelan di bahu Raka. "Aku capek pura-pura kuat," bisiknya. Raka tak menjawab. Ia hanya membiarkan tangan kirinya perlahan menyentuh ujung rambut Bu Liana, mengelus seperti membelai luka yang tak terlihat. Saat itu, tak ada pelukan. Tak ada ciuman. Tapi keintiman terasa begitu padat, seperti udara hangat yang membuat dada sesak dan nyaman sekaligus. Namun tepat saat Raka ingin menggenggam jemari Bu Liana, wanita itu berdiri. "Kita harus tidur," katanya cepat. "Besok buka butik pagi." Lalu ia melangkah ke kamarnya, tanpa menoleh lagi. Malam itu, Raka tidak tidur. Begitu pula Bu Liana di balik pintu kamarnya. Esoknya, Bu Liana tampil seperti biasa. Jenjen, sebek. Tapi saat Raka menaruh setrika di ruang cuci, ia menemukan blus hitam tipis milik Bu Liana di keranjang cucian. Masih berbau wangi tubuhnya. Masih menyimpan sisa malam tadi, bayangan kepala yang bersandar di pundaknya. Raka membawa blus itu ke mesin cuci, tapi jarinya tak rela melepaskannya begitu saja. Suatu ketika, Raka harus mengirim pesanan ke Solo, dan Bu Liana minta ikut dengannya. "Aku ikut kamu ke Solo besok," ucap Bu Liana mendadak saat Raka sedang mengecek pesanan di gudang. Raka menoleh, heran. "Loh, Bu, itu jauh. 3 jam naik motor." "Ya udah, aku gak masalah. Aku juga butuh angin. Rehat." Tak ada yang bisa dibantah. Esok paginya, Bu Liana tampil kasual, jeans ketat, jaket denim, dan helm pink glossy. Raka sampai menelan ludah melihatnya, gemoy luar biasa. Punggungnya padat, pinggulnya pas, aroma parfumnya menyusup lewat sela leher jaket. "Jangan kencang-kencang ya, aku gak biasa dibonceng," katanya sambil naik ke jok belakang. Perjalanan panjang itu seperti mimpi. Bu Liana memeluk pinggang Raka, makin erat tiap kali motor melintasi tikungan. Sesekali, dagunya menyentuh bahu Raka, membuat jantung pemuda itu berdetak tidak karuan. Di tengah jalan,
langit mendadak menggelap. Hujan turun deras, mengguyur jalanan dan menghentikan laju motor di sebuah pom bensin tua di perbatasan Karanganyar. Gak bisa lanjut. Ini badai, kata Raka sambil mengeringkan helm. Ada hotel di dekat sini? Tanya Buliana dengan nada pelan, seperti tahu era takdir akan berubah. Hotel kecil di pinggir jalan itu sunyi. Lobi bau kayu besa. Resepsionis mengangguk sambil menyerahkan kunci kamar nomor 107. Cuma ada yang twin bed, Mbak, katanya ramah. Bagus, jawab Buliana cepat. Tapi dalam hatinya, tidak sesantai itu. Kamar sederhana. 2 ranjang single terpisah. Udara lembab dan sejuk. Mereka sama-sama mengganti pakaian basah. Buliana membawa baju ganti, tentu, tapi Raka hanya punya kaos tipis dan celana pendek tidur yang menonjolkan pahanya yang kekar. Saat Raka keluar dari kamar mandi, Buliana sudah berbaring. Rambutnya basah, wajahnya polos tanpa make up. Dia menatap langit-langit, tapi tahu Raka sedang melihat ke arahnya. Melihat tubuh yang selama ini tersembunyi di balik setelan kerja. Ngapain bengong? Tanyanya, suara parau. Raka tersenyum. Ibu cantik banget. Buliana menoleh perlahan. Di sana ada keheningan yang tak biasa, bukan karena tak ada kata, tapi karena terlalu banyak rasa yang ingin diucapkan. Lampu dimatikan. Hanya cahaya samar dari jendela. 2 ranjang itu terlalu dekat. Nafas mereka terlalu bisa saling dengar. Tiba-tiba, Buliana bicara. Raka, kamu tahu gak, selama ini aku takut. Takut apa, Bu? Takut jatuh cinta sama orang yang gak seharusnya. Raka menoleh. Kenapa gak seharusnya? Buliana tertawa lirih, getir. Aku ini wanita tua. Kamu bisa punya siapa aja ya. Tapi yang bikin aku gak bisa tidur. Itu cuma ibu. Dan di saat itu, waktu berhenti. Raka duduk di tepi ranjang Buliana. Tangannya menyentuh jemari wanita itu yang dingin. Perlahan, ia mendekat, tapi tak memaksa. Buliana hanya menutup mata. Bukan menolak. Tapi menahan napas. Bibirmu dekat sekali, Raka. Jangan cium aku. Tapi juga jangan pergi, bisik hati Buliana dalam diam. Tapi sebelum bibir mereka bertemu, Buliana bangkit. Kita tidur aja, katanya pelan. Kita belum siap, Raka. Raka mengangguk. Saya bisa nunggu. Tapi ibu jangan larang saya sayang. Esok paginya, matahari mengkil malu-malu. Buliana berdandan diam-diam, tapi wajahnya masih menyimpan sisa getar semalam. Mereka kembali ke motor. Perjalanan pulang jadi sunyi. Tapi bukan karena canggung, melainkan ada sesuatu yang sudah berpindah. Buliana tahu, batasnya mulai kabur. Dan Raka tahu, hati wanita itu mulai retak. Sore itu, butik sedang ramai. Raka sedang membetulkan rak aksesoris di pojok ketika pintu berbunyi dan suara hak tinggi menghentak lantai kayu. Masih kurus, tapi makin seksi ya, Raka, sapa suara wanita dengan senyum nakal. Raka menoleh. Seorang wanita anggun dengan blazer merah muda. Dia pakai high heels dan rambut hitam terai melengkung masak. Matanya tajam, bibirnya merah merekah. Bukan pelanggan biasa. Mbak Anggun. Sapa Raka sedikit gugup. Anggun tertawa kecil. Masih ingat dong? Aku langganan lama sebelum kamu kerja di sini. Sahabatnya bu bos kamu, tuh. Di balik meja kasir, Buliana melihat mereka. Ia tersenyum, tapi senyum itu kaku. Matanya menatap tajam ke arah Anggun yang kini berdiri terlalu dekat dengan Raka. Anggun tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Belanja hanya 1 scarf, tapi duduk di sofa butik hampir 1 jam, ngobrol dengan Raka. Tertawa, menyentuh lengannya. Raka, katanya dengan suara pelan. Kamu betah kerja sama Liana ya? Betah, Mbak. Beliau baik. Anggun tersenyum tipis, menatap mata Raka dalam-dalam. Jangan cuma karena baik kamu bertahan. Kalau kamu butuh sesuatu, butuh tempat cerita, atau teman yang bisa lebih dari sekadar bos, cari aku ya. Raka menunduk gugup. Tapi ada sesuatu di dadanya yang mulai bergetar. Enggan bukan sekedar cantik. Dia memikat. Dan dia tahu itu. Malam itu, Raka ditelepon Anggun. Aku di kafe dekat taman kota. Datang dong, sebentar aja ya. Aku pengen ngobrol. Sendirian nih. Raka sempat ragu. Tapi dia datang. Anggun tampil kasual tapi tetap elegan. Mereka bicara lama. Tentang masa lalu Anggun. Tentang suaminya yang meninggal dalam kecelakaan pesawat. Tentang kesepian yang sudah 8 tahun dipeluknya tiap malam. Dan sekarang, aku ketemu kamu. Entah kenapa, aku ingin dekat,
Raka. Tanpa basa-basi. Anggun menggenggam tangan Raka. Jarinya dingin tapi mantap. Lurus menatap mata pemuda itu. Aku suka kamu. Dag. Raka terdiam. Lidahnya keluh. Jantungnya berdetak cepat. Dan di antara Karaguan ITU. Bayangan wajah Buliana muncul sekilas. Hari-hari berikutnya, Buliana jadi gelisah. Raka sering terlihat memegang ponsel sambil tersenyum. Kadang datang lebih rapi, lebih harum. Bukan untuk dia. Suatu sore, Liana tak tahan lagi. Raka, katanya Pelen. Kamu dekat sama Anggun, ya? Raka menoleh, bingung. Kami cuma ngobrol. Dia cerita banyak. Dia cerita. Atau dia nembak kamu? Raka diam. Liana langsung tahu jawabannya dari ekspresi itu. Ada rasa nyeri yang menusuk. Dengki. Dan cemburu. Kalau kamu mau sama Anggun, ya gak apa-apa, ucap Buliana pelan, nyaris berbisik. Tapi, saya gak bisa suka dua orang sekaligus, Bu. Kamu pilih dia? Raka menatap Liana leket-leket. Saya masih berharap. Ibu buka hati duluan. Hotel bintang 3 di pinggir kota. Raka tak menyangka Anggun memesan kamar hanya untuk beristirahat sebelum pulang. Tapi saat masuk, aroma wangi lembut mawar memenuhi udara. Tirai ditutup, lampu diredupkan. Bukan kamar tidur biasa, ini sengaja disiapkan. Anggun berdiri di dekat jendela, mengenakan dress tidur satin berwarna biru langit. Bahunya terbuka, rambutnya digerai. Raka, suaranya tenang tapi dalam. Aku mau kamu pulang dengan kenangan indah, bukan kebingungan. Langkahnya pelan, mendekati Raka yang masih berdiri kaku di depan pintu. Tangan halusnya meraih kerah kemeja pemuda itu. Aku gak mau maksa. Tapi kalau kamu juga merasa ingin lebih dari sekadar teman bicara. Raka tak menjawab. Tapi tubuhnya menjawab lebih jujur daripada kata-kata. Ia menatap wajah Anggun, matanya, bibirnya, dan luka sunyi yang tersembunyi di balik kelembutan itu. Dan malam itu, dalam pelukan wanita matang yang tahu kapan harus menggoda dan kapan harus merangkul, Raka menyerahkan pengalaman pertamanya. Tidak dengan nafsu murahan, tapi dengan degup pelan, ragu, lalu membuncah dalam gelombang yang hangat dan tak tergesa. Mereka berbicara lama setelahnya. Anggun menyisir rambut Raka yang rebah di lengannya. Aku akan pulang besok pagi. Tapi tawaranku masih berlaku. Raka menoleh. Tawaran? Pindah ke kotaku. Kerja jadi sopir pribadi. Rumahku besar. Mobilku lebih dari satu. Dan, ia tersenyum lembut, aku gak keberatan kamu tinggal di rumah. Keesokan paginya, Raka masih termenung di balkon hotel. Anggun sudah turun lebih dulu. Meninggalkan ciuman di kening dan secari kartu nama dengan nomor pribadi. Seketika, ponselnya bergetar. Buliana. Raka menatap layar cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Hello. Raka, kamu di mana? Suara Buliana terdengar tenang. Tapi ada nada yang tak bisa disembunyikan. Nada kehilangan. Nada ingin tahu, tapi takut pada jawabannya. Saya masih di Solo, Bu. Belum balik. Kamu gak ngabarin dari tadi malam. Saya khawatir. Raka menggigit bibir. Pandangannya kosong menatap jalanan kota. Maaf, Bu. Tadi malam. Saya bareng Bak Anggun. Hening sebentar. Lalu suara Buliana pelan, nyaris berbisik. Oh, baik. Lalu sambungan terputus. Dan Raka tahu. Ada sesuatu yang peka di sana. Raka kembali. Sore hari, dengan langkah berat dan kepala penuh bayangan Anggun dan Liana. Rumah Buliana berdiri megah di pojok kompleks. 3 lantai, taman luas, jendela besar dengan tirai putih yang bergoyang pelan tertiup angin sore. Tapi seperti biasa, hampa. Tak ada suara. Tak ada tawa. Hanya desau kipas angin dan langkah pelan Mbak Arum yang baru keluar dari dapur. Halah, Mas Raka pulang. Kirain kabur sama Mbak Anggun, celetuk Mbak Arum sambil cengengesan. Raka tersenyum lemas. Nginep di rumah Buliana lagi ya, Mbak? Katanya ada yang mau dibantu di gudang belakang. Gudang. Mas itu ya, padahal Buliana belain gak jadi ke Bali loh. Katanya, buat apa liburan kalau yang jaga butik gak ada? Raka diam. Ada semburat hangat di dadanya. Tak lama, Buliana muncul dari tangga. Mengenakan blus santai dan celana linen putih. Rambutnya diikat setengah. Matanya agak sembab, tapi tetap memukau dalam cahaya lampu sore. Sudah makan? Tanyanya lirih. Raka menggeleng. Yuk, makan dulu. Mbak Arum masak sop buntut favorit kamu, katanya.
Mbak Arum nyengir dari dapur, favorit siapa dulu ini, Bu? Jangan ibu yang ngarep disuapin. Ish. Bu Liana berseru pelan, pipinya merona. Tapi Ayah tidak marah. Hanya melirik Raka sekilas, lalu masuk ke ruang makan. Malam itu, setelah makan malam, Raka berdiri di balkon lantai 2. Langit solo gelap dan tenang. Tapi dadanya penuh riuh. Liana menyusul, membawa 2 cangkir teh. Duduk di sebelahnya. Kamu senang jalan-jalan kemarin? Raka menunduk. Saya nyesel, Bu. Liana menatapnya, diam. Saya pikir. Itu cuma rasa penasaran. Tapi pas saya lihat ibu tadi sore, nanya saya makan atau belum, mata ibu. Saya baru sadar. Saya salah. Liana tersenyum kecil, getir. Kamu gak salah, Raka. Saya cuma terlalu diam. Terlalu jaga jarak. Padahal kamu sudah lama mengetuk hati saya. Ia menoleh, matanya berkaca. Saya ini perempuan kepala 4, perawan tua. Gengsi saya terlalu tinggi untuk bilang kalau saya ingin kamu tetap di sini. Di rumah ini. Di hidup saya. Raka meraih tangannya. Menggenggam hangat, erat. Kalau saya boleh milih sekarang, Bu. Saya gak mau kemana-mana lagi. Saya mau tinggal di sini. Malam Macon Leret. Raka mandi dan berganti pakaian pinjaman, kaos dan celana pendek milik mantan adik sepupu Liana yang dulu sering menginap. Ia hendak menuju kamar tamu saat terdengar suara ketukan halus. Bu Liana berdiri di ambang pintu, masih mengenakan kimono tidur. Kalau kamu belum ngantuk, aku ada buku yang mau aku tunjukin. Koleksi lama. Di kamar aku. Jantung Raka melompat. Tapi ia hanya mengangguk, menahan diri. Masuk ke kamar Bu Liana seperti masuk ke dunia lain. Tirai tipis, aroma lavender, dan lampu baca yang temaram menciptakan suasana nyaris sakral. Mereka duduk berdampingan di kasur. Membaca, lalu diam. Bahu bersentuhan. Nafas mereka ter-ter. Tapi makin cepat. Dan saat tangan Bu Liana tak sengaja menyentuh paha Raka, mereka saling menatap. Bukan dengan nafsu, tapi dengan kerinduan. Hasrat yang tertahan terlalu lama. Tapi belum sempat lebih jauh, suara centil Mbak Arum dari bawah terdengar lantang. Loh, itu lampu kamar Bu kok masih nyala jam segini? Hati-hati, bisa gosong tuh. Raka dan Liana tertawa. Tertahan. Tapi mereka tahu, malam ini belum selesai. Cinta itu sudah mulai tumbuh, pelan-pelan. Tapi pasti. Malam itu, hening menggelantung di udara kamar Liana. Lampu baca menyinari sebagian wajahnya yang putih bersih, dengan bayangan lembut yang jatuh di lehernya. Kimono satin tipis melapisi tubuh indahnya, menyisakan ruang cukup bagi imajinasi. Tapi juga cukup transparan untuk membuat jantung Raka berdentum lebih keras dari sebelumnya. Raka, bisik Liana, suaranya lirih dan nyaris tak terdengar, kalau malam ini kamu tinggal, aku gak akan suruh kamu pergi lagi. Raka tak menjawab. Ia hanya memandangi matanya. Mata sipit yang dulu terlihat tajam saat memarahinya di butik, kini berkaca-kaca, menyimpan gentar dan harap dalam satu waktu. Perlahan, ia mendekat. Bukan seperti lelaki muda Hausgera. Tapi seperti seseorang yang ingin menyentuh sesuatu yang rapuh dan berharga. Liana menutup mata saat bibir mereka bersatu. Hangat, lambat, tidak tergesa. Tidak meledak-ledak. Justru itu yang membuatnya terasa lebih dalam. Jari Raka menyusuri pipi Liana, turun ke tengkuknya, menelusuri tulang selangka yang tersembunyi di balik kimono yang makin terbuka pelan. Liana menarik nafas panjang saat tubuhnya menyatu dengan tubuh Raka yang hangat dan kokoh. Pelen, Raka, bisiknya, nyaris seperti doa. Aku belum pernah seperti ini. Raka menatapnya. Kaget. Serius, Bu? Liana tersenyum kecil. Aku simpan semua ini. Untuk seseorang yang membuatku merasa aman. Dan malam itu, tubuh mereka menyatu bukan karena nafsu, tapi karena saling butuh. Saling mengisi kehampaan yang selama ini tak mereka akui. Mereka berbicara dalam sentuhan, dalam desah pelan, dalam pelukan panjang yang tak ingin berakhir. Sinar pagi menyusup lewat celah tirai. Liana membuka mata lebih dulu. Di sebelahnya, Raka masih tertidur, satu lengannya melingkar erat di pinggangnya. Ia tersenyum. Ada rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Raka, pemuda sederhana, polos, dan sabar itu, telah mengisi ruang yang selama ini kosong dalam hidupnya. Tapi kedamaian itu hancur seketika saat terdengar ketukan keras di pintu. Tok tok tok. Mees Raka, sarapan udah siap? Kalau kelamaan, sop buntutnya direbut kucing ya? Raka kaget setengah hidup.
Waduh, itu Mbak Arum? Liana langsung menutup mulutnya, menahan tawa. Tok tok tok. Ini kamarnya Bu Liana kan? Loh, kok pintunya dikunci ya? Hehehe. Raka dan Liana saling pandang. Wajah mereka merah padam. Tapi dalam tawa dan kepanikan itu, ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lagi. Mereka sudah menjadi lebih dari sekadar majikan dan pegawai. Mereka adalah dua hati yang akhirnya bersatu. Sejak malam itu, mereka sudah tak bisa menyembunyikan lagi. Liana makin sering tersenyum tanpa sebab. Raka makin rajin pulang malam hanya untuk memijat kaki Liana yang gampang pegal. Dalam keheningan kamar luas itu, mereka berbagi detak, bukan cuma 2, tapi 3. Raka, kata Liana suatu malam, menatap strip 2 garis merah di tas bag yang diletakkan di meja rias. Aku hamil. Raka diam. Napasnya tertahan. Matanya langsung menatap Liana. Serius? Liana mengangguk pelan. Ada cemas di wajahnya. Tapi Raka justru menggenggam tangannya. Erat. Hangat. Aku tanggung jawab, Bu. Maksudku. Liana. Menikahlah denganku. Liana menunduk. Matanya basah. Tapi kita beda, Raka. Aku bukan cuma lebih tua. Aku juga. Agamamu, ya? Raka menyelesaikan kalimat itu dengan tenang. Kalau itu, aku serahkan ke hatimu sendiri. Aku nggak maksa. Liana menatapnya lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Liana berdoa. Bukan dengan hafalan, tapi dengan hati. 2 bulan kemudian, di kampung kecil tempat Raka tumbuh, sebuah pernikahan sederhana digelar di teras rumah panggung milik ibunya. Dinding dihias janur kuning, kursi-kursi plastik biru berjejer. Tidak ada musik keras. Hanya lantunan doa dari Pak Kiai dan senyum-senyum tulus tetangga. Liana duduk di sisi dalam rumah. Ia mengenakan gamis putih susu yang jatuh anggun membingkai tubuhnya yang sedikit membulat karena kehamilan muda. Wajahnya bersinar. Hijab yang menutupi rambutnya tak menghapus pesonanya. Justru menambah keanggunan yang lembut. Matanya masih sipit khas keturunan, tapi kini teduh, bukan lagi galak seperti dulu. Ebio, makasih ya, bisiknya pelan pada Ibunda Raka, yang duduk di sebelahnya. Ibunda Raka hanya tersenyum haru. Aku cuma ingin anakku bahagia. Dan kamu, sudah bahagiakan dia. Sementara di luar, suara ijab kabul terdengar. Saya terima nikahnya Liana binti Tan Kui Eng, dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Liana yang dulu keras, galak, dan merasa hidupnya lengkap dengan harta. Kini menangis karena akhirnya tahu arti cinta yang sesungguhnya. Kadang cinta datang dari arah yang tak terduga, dalam beda usia, beda latar, bahkan beda keyakinan. Tapi cinta sejati selalu menemukan jalannya. Karena cinta sejati bukan sekadar merasa, tapi bersedia berubah dan bertumbuh bersama.